Halo, selamat datang di video kami. Bersama Hizam dan Tasya, yuk pelajari permasalahan limbah cair dan pengolahan limbah cair. Selamat menyaksikan. Air merupakan sumber keberlangsungan hidup manusia yang paling utama. Bahkan hampir 71% permukaan di bumi ini adalah air. Serta sekian banyak zat di dalam tubuh pun tersusun oleh air. Dapat dipastikan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air, karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu bagaimana jika air tercemar? Mari kita bahas sama-sama tentang pencemaran air akibat limbah domestik. Menurut Puji dan Nur Rahmi, limbah cair rumah tangga atau domestik adalah air buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan, yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian, dan sebagainya. Limbah domestik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu clean water, grey water, dan black water. Clean water. Clean water adalah salah satu limbah domestik yang dihasilkan dari buangan AC atau kulkas. Grey water. Grey water adalah limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan memasak. Air kamar mandi, dan air sisa mencuci. Black water. Black water adalah air buangan yang dihasilkan dari tinja dan urin. Dan biasanya black water ini ditampung di septic tank. Dan tinja yang dibuang dapat diolah menjadi energi biogas yang dapat menghasilkan listrik. Dampak limbah domestik yaitu menimbulkan bau yang tak sedap, mengganggu kualitas air bersih, dan menimbulkan faktor penyebab penyakit. Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di distrik Merauke. Kabupaten ini adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Kabupaten Merauke. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Merauke adalah permasalahan pencemaran air akibat limbah domestik. Permasalahan limbah cair di Kota Merauke sudah banyak tersebar di drainase dan pengaliran air di Kota Merauke. Seperti yang bisa kita lihat bersama, salah satu gorong-gorong yang ada di Jalan Brawijaya yang banyak diisi oleh sampah dan juga warnanya yang menjadi keruh. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat supaya bisa membantu mengurangi pencemaran air yang ada di Kota Merauke yang disebabkan oleh limbah dan sampah. Karena jika dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Tahukah teman-teman, kualitas air bersih di Kota Merauke semakin anjlok. Penyebab terbesar menurunnya kualitas air bersih yaitu kegiatan manusia yang tidak tepat dalam pengolahan limbah, mulai dari limbah organik maupun non-organik. Hal ini dapat dibuktikan melalui keadaan drainase yang kami temui di beberapa tempat yang ada di Kota Merauke.
Lihatlah, ini merupakan akibat dari pola manusia terhadap lingkungannya sendiri. Banyaknya sampah-sampah berupa lumut-lumut yang tidak dibersihkan dan sampah limbah rumah tangga serta sampah plastik yang dibuang sembarangan. Sampah-sampah inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Maka sangat diperlukan cara pengolahan limbah cair dengan baik dan benar. Adapun cara untuk mengolah limbah cair domestik diantaranya yaitu yang pertama, mengolah sampah organik menjadi pupuk. Limbah rumah tangga dihasilkan oleh sisa makanan, buah, sayuran, dan sejenisnya. Oleh karena itu, benda-benda tersebut dapat kita olah menjadi pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi perkebunan. Yang kedua yaitu membuat ekobrik. Cara ini masih awam diketahui oleh banyak orang, tapi sangat berguna. Ekobrik merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. Menjadi cara terbaik mengolah jenis limbah plastik agar tidak berujung pada tempat pembuangan akhir. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Konsep pengelolaan sampah 3R. Konsep pengelolaan sampah 3R adalah paradigma baru dalam memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong bahan yang dapat digunakan lagi, dan barang yang dapat dikomposisi secara biologi, dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Adapun 3R diantaranya yaitu prinsip R1 Reduce atau reduksi sampah yang merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Prinsip reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan yaitu hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan kembali wadah kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Dan bawa kantong atau tas belanja sendiri ketika berbelanja. Yang kedua yaitu prinsip R2 atau reuse. Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah tanpa melalui proses pengelolaan. Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Adapun tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reuse adalah pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang. Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Dan plastik kresek digunakan untuk tempat sampah. Program R ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna atau sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin. Barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Adapun program recycle yang dapat kita lakukan yaitu mengubah plastik menjadi souvenir, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan terakhir mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur.
Kemudian ada daur ulang limbah, yaitu limbah air, yaitu upaya pemrosesan air buangan yang berasal dari rumah tangga, kelompok pengguna dalam jumlah besar, hotel, rumah sakit, industri, dan penggunaan air lainnya yang dapat diolah sehingga dapat digunakan kembali sesuai keperluan. Air merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita.